Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi reproduksi pada manusia. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inji Sopiana Tumanggor dengan NIM 24111111200007. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Anatomi reproduksi pada manusia. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi terdiri dari bagian eksternal dan internal, dan berbeda antara pria dan wanita. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi laki-laki mencangkup sekelompok organ yang membentuk sistem reproduksi dan sistem kemih pada laki-laki. Sistem reproduksi pria terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Organ-organ yang menyusun atau penyusun sistem reproduksi ini memiliki fungsi sebagai memproduksi, melihara, dan mengangkut sel sperma dan air mani. Sel sperma adalah sel reproduksi pria dan air mani adalah cairan pelindung di sekitar sperma. Yang kedua yaitu mengeluarkan sperma. Dan fungsi yang terakhir yaitu memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria. Anatomi reproduksi pria dapat dilihat pada gambar yang dimana organ reproduksi pria ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar, sistem reproduksi pria itu meliputi penis, skrotum, dan testis. Sedangkan pada bagian dalam, sistem reproduksi pria meliputi vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vasikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Yang pertama, kita masuk ke dalam organ-organ eksternal atau organ luar reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang memiliki fungsi sebagai alat seksual dan saluran pembuangan urin. Penis terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah pangkal penis pria. Akar ini menempel pada dinding perut pria. Yang kedua yaitu badan atau poros. Badan berbentuk seperti tabung atau silinder, terdiri dari 3 ruang internal. 2 ruang yang lebih besar adalah corpora cavernosa dan ruang ketiga adalah corpus spongiosum. Corpora cavernosa berjalan berdampingan sedangkan corpus spongiosum mengelilingi uretra. Ada jaringan erektil khusus seperti spons di dalam ruang-ruang ini. Jaringan erektil mengandung ribuan ruang selama gairah seksual atau ruang-ruang tersebut terisi dengan darah dan penis menjadi keras dan kaku. Nah, hal itu disebut ereksi. Penis dapat dilihat pada gambar yaitu bagian ini. Ini merupakan penis. Bagian yang ketiga yaitu glans atau kepala. Glans adalah ujung penis yang berbentuk kerucut, lapisan kulit longgar atau kulup menutupi glans. Penis sendiri berfungsi sebagai alat seksual pada pria, yaitu untuk mengeluarkan air mani dan sperma. Penis juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa penis rata-rata berukuran sekitar 3,5 inci atau setara dengan 8,9 cm saat lembek atau lunak, sedangkan sedikit lebih dari 5 inci atau 13 cm saat mengalami ereksi. Organ selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum adalah kantung kulit longgar seperti kantung yang mengantung di belakang penis. Jadi penis ini menggantung di belakang penis dan kantung ini menumpuk testis serta saraf dan pembuluh darah.
Fungsi utama skrotum yaitu membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya dan mengatur suhu testis. Untuk perkembangan sperma yang normal, testis harus berada pada suhu yang sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh, yaitu sekitar 97 dan 99 derajat Fahrenheit atau 36 dan 37 derajat Celcius. Skrotum dapat dilihat pada gambar, yaitu pada bagian ini. Selanjutnya yaitu testis. Testis atau buah zakar adalah organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Ukurannya kira-kira sebesar 2 buah zaitun besar. Tali spermatik menahan testis di tempatnya dan memasok darah ke testis. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat massa tabung yang melingkar. Ini adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Testis yaitu dapat dilihat pada gambar yang dilapisi oleh skrotum. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Epididymis membawa dan menyimpan sel sperma yang dihasilkan oleh testis. Epididymis juga membawa sperma hingga matang. Sperma yang keluar dari testis yang belum matang dan hal itu tidak mampu membuahi. Selanjutnya yaitu organ-organ internal reproduksi pria atau organ dalam pada reproduksi pria. Yang pertama yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot panjang yang berjalan dari epididymis ke rongga panggul. Tepat di belakang kandung kemih, vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Organ yang berikutnya yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi bergerak melalui prostat. Tepat saluran tersebut mengumpulkan cairan untuk ditambahkan ke air mani. Saluran tersebut bermuara ke uretra. Yang ketiga yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang menyalurkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat yaitu vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kantung seperti kantung yang menempel pada vas deferens di dekat pangkal kandung kemih. Vesikula seminalis membentuk hingga 80% cairan ejakulasi, termasuk fruktosa, yang dimana fruktosa merupakan sumber energi bagi sperma dan membantu pergerakan atau motilitas. Jadi, dapat dilihat pada gambar, ini merupakan vas deferens, dan ini merupakan uretra, dan pada bagian ini merupakan vesikula seminalis, dan ini yaitu saluran ejakulasi. Organ selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar seukuran buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan raktum. Prostat menambahkan cairan tambahan ke dalam ejakulasi yang membantu memberi nutrisi pada sperma. Salurannya organ yang berikutnya yaitu kelenjar bulbouretra atau Cowper. Kelenjar bulbouretra adalah struktur seukuran kacang polong di sisi uretra tepat di bawah prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan licin yang langsung mengalir ke uretra. Cairan ini melumasi uretra dan menetralkan asam yang mungkin tersisa dari kencing. Selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi pria. Penyakit-penyakitnya yaitu yang pertama yaitu kanker penis. Kanker penis merupakan tumor ganas yang menyerang kulit dan jaringan penis. Kondisi ini dapat terjadi saat sel-sel yang berada di penis berkembang secara tidak normal atau tak terkendali. Yang kedua yaitu balinitis. Balinitis atau radang kepala penis adalah pembengkakan yang disebabkan oleh iritasi kulit.
kulit di kepala penis. Penyakit ini sering ditemui pada pria yang tidak disunat. Yang ketiga yaitu kriptorhizismus, yang dimana kondisi ini ditandai dengan testis tidak turun atau pindah ke posisi yang tepat di dalam skrotum, yaitu kantong kulit yang tergantung di bawah penis. Yang berikutnya yaitu peironi. Peironi adalah kondisi terbentuknya jaringan parut atau luka di dalam batang penis. Jaringan parut tersebut kemudian menumpuk di dalam serat putih yang biasanya berlokasi di bagian samping, dasar, atau atas penis. Yang berikutnya yaitu varikokel dan hidrokel. Varikokel merupakan pembesaran pembuluh darah vena di dalam skrotum atau buah zakat. Kondisi ini mirip seperti varises pada laki-laki. Sementara itu, hidrokel adalah kondisi skrotum membengkak lantaran penumpukan cairan. Yang berikutnya yaitu infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan penyakit infeksi yang dapat menular lewat hubungan intim atau aktivitas seksual lainnya. Selanjutnya atau yang kedua yaitu organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan eksternal atau organ dalam dan organ luar. Sistem ini menghasilkan hormon dan bertanggung jawab atas kesuburan, menstruasi, dan aktivitas seksual. Organ-organ menyusun sistem reproduksi ini berfungsi sebagai memproduksi sel telur, tempat pembuahan, menghasilkan hormon seks, menstruasi, hubungan seksual, dan tempat janin berkembang. Yang pertama yaitu organ-organ eksternal reproduksi wanita atau organ luar pada reproduksi wanita. Organ yang pertama yaitu labia mayor. Labia mayor atau bibir besar membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selama masa pubertas, pertumbuhan rambut terjadi pada kulit labia mayor, yang bisa mengandung kelenjar, keringat, dan kelenjar penghasil minyak. Jadi pada labia mayor itu yaitu pada bagian ini merupakan disebut labia mayor. Yang kedua yaitu labia minor. Labia minor adalah pada bagian ini merupakan bibir kecil, dapat memiliki berkaitan ukuran dan bentuk, berbeda ukuran dan bentuk. Labia minor ini terletak tepat di dalam labia mayor dan mengelilingi lubang vagina, saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim dengan bagian luar, dan uretra atau saluran yang menyalurkan air seni kandung kemih ke bagian luar tubuh. Kulit ini sangat halus dan mudah teriritasi serta mengalami bengkak. Yang berikutnya yaitu klitoris. Dua labia minora bertemu di klitoris. Tonjolan kecil dalam dan sensitif yang sebanding dengan penis pada pria atau organ yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir. Klitoris ini ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Jadi klitoris itu yaitu pada di atas ini merupakan klitoris. Yang berikutnya yaitu lubang vagina. Lubang vagina memungkinkan darah menstruasi dan bayi keluar dari tubuh. Penis pria dapat masuk ke dalam vagina melalui lubang vagina. Yang berikutnya yaitu selaput darah. Selaput darah adalah jaringan yang menutupi atau mengelilingi vagina. Selaput darah terbentuk selama perkembangan dan muncul saat lahir. Yang berikutnya yaitu bukaan uretra. Bukaan uretra adalah lubang tempat Anda buang air kecil atau lubang tempat wanita buang air kecil itu pada bukaan uretra, yaitu pada bagian ini yang kecil ini. Selanjutnya yaitu organ-organ internal reproduksi wanita atau organ dalam. Organ dalam reproduksi wanita meliputi yang pertama yaitu vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh.
Vagina dapat melebar untuk menampung bayi saat melahirkan dan kemudian menyusut kembali untuk menampung sesuatu yang sempit seperti tambun. Vagina dilapisi dengan selaput lendir yang membantu menjaga kelembapannya. Jadi vagina itu yaitu pada bagian ini. Ini vagina. Yang berikutnya yaitu serviks. Serviks adalah bagian terendah dari rahim. Sebuah lubang di tengahnya memungkinkan sperma masuk dan darah menstruasi keluar. Serviks terbuka atau melebar untuk memungkinkan bayi keluar selama persalinan normal. Serviks berfungsi untuk mencegah benda-benda seperti tambun masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya yaitu rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang menampung janin selama kehamilan. Rahim terbagi menjadi dua bagian yaitu serviks dan korpus. Korpus adalah bagian rahim yang lebih besar yang mengembang selama kehamilan. Yang berikutnya yaitu tuba falopi. Tuba ini merupakan saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sel telur atau ovum untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi di Fugolupi. Sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim, tempat sel telur tersebut menempel pada lapisan rahim. Yang berikutnya yaitu ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Dan organ yang selanjutnya yaitu lubang vagina. Lubang vagina memungkinkan darah, menstruasi, dan bayi keluar dari tubuh. Penis dapat masuk ke dalam vagina melalui lubang vagina. Yang selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi wanita. Penyakit yang pertama yaitu endometriosis, yang dimana ini merupakan gangguan kelainan yang mempengaruhi rahim. Endometriosis ini terjadi ketika jaringan yang melapisi rahim atau jaringan endometrium tumbuh di tempat lain di luar rahim seperti di ovarium, daerah panggul, usus, dan lain-lain. Jaringan endometrium ini memungkinkan tumbuh di luar panggul. Yang berikutnya yaitu displasia serviks. Pada displasia serviks ini terdapat pertumbuhan sel abnormal di dalam dan sekitar serviks. Meski pertumbuhan sel tidak normal di dalam dan sekitar serviks, bukan berarti seorang mengidap kanker. Namun, jika kondisi ini tidak ditangani, dapat mengakibatkan kanker. Yang berikutnya yaitu gangguan menstruasi. Gangguan yang berkaitan dengan siklus menstruasi hampir selalu disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Selain itu, kondisi ini juga berkaitan dengan pembekuan, kanker, kista ovarium, fibroid rahim, genetik, dan penyakit menular seksual. Yang berikutnya yaitu kanker ginekologi. Kanker ginekologi adalah semua jenis kanker yang pertama kali muncul di organ reproduksi wanita. Beberapa jenis kanker tersebut yaitu kanker ovarium, kanker serviks, kanker vulva, kanker rahim, dan kanker vagina. Penyakit yang berikutnya yaitu sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan ovarium atau kelenjar adrenal, sehingga hormon androgen atau hormon seks laki-laki di dalam tubuh wanita berjumlah lebih banyak dari kadar normalnya. Yang terakhir yaitu HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seseorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau kanker. Baik, sekian dari penjelasan terkait anatomi reproduksi pada manusia yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kata atau kalimat. Sekian dari saya. Terima kasih.